Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Unpad semuanya, jumpa lagi di sini nih bareng kita di Get to Know Your Prodi. Nah, jalan-jalan ke kota Kerinci, pulangnya bawa buah kiwi. Terus pantengin kita di sini, Get to Know Your Prodi kali ini bakal bahas prodi akuntansi. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang keilmuan akuntansi? Di segala sektor kita butuh seorang akuntan, mulai dari sektor ekonomi, pemerintahan, dan sektor lainnya. Nah, hari ini kita bakal bahas sebetulnya di keilmuan akuntansi ini kita pelajari tentang apa saja. Untuk itu, kita sudah mengundang bintang tamu kita yaitu ada Ibu Dr. Oktarina Kamila selaku Ketua Program Studi Akuntansi di Universitas Pembangunan Pancabudi. Selamat datang Ibu. Ya, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik Mbak Jatah. Baik, nah jadi nggak usah berpanjang-panjang lebar lagi ya, kita langsung bahas aja nih. Mungkin Oke. banyak dari mahasiswa, calon mahasiswa ya, mungkin sudah tahu akuntansi itu tentang keuangan dan lain-lain. Tapi pastinya Ibu akan lebih paham tentang keilmuan ini. Kita akan mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebetulnya program studi akuntansi itu belajar apa sih, Bu? Iya, baik Mbak Jatah. Jadi di prodi akuntansi itu, kalau Anda kuliah di akuntansi, Anda akan mempelajari bagaimana yang pertama Anda merencanakan keuangan. Nah, setelah itu ya setelah dilakukan transaksi, maka di sini Anda harus mampu menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kalau kita lihat kan ada dua skala, baik di industri ataupun perusahaan dan mau di pemerintah. Nah, setelah itu selain menyusun, Anda juga di sini diuji untuk menganalisis bagaimana kualitas dari laporan keuangan itu tadi. Nah, jadi bukan hanya sekedar istilah di sini dia menjalankan dan juga bisa mengaudit dari laporan keuangan itu tadi. Gitu. Jadi sebetulnya akuntansi itu kita yang pasti berawal dari transaksi dulu. Ya. Jadi transaksi ekonomi di mana-mana pasti terjadi. Ya. Nah, di saat terjadinya transaksi itu kemudian bagaimana kita bisa melaporkan transaksi ekonomi yang terjadi itu, disitulah kita akan belajar di keilmuan akuntansinya ya. Nah, kalau di Unpad sendiri itu ada berapa konsentrasi sih di prodi akuntansinya? Nah, untuk di prodi akuntansi Unpad kita ada dua. Jadi kita bagi di bidang auditing dan di bidang akuntansi pemerintah. Gitu. Berarti fokus kepada akuntan pemerintah dan juga di auditing. Cuma permasalahannya kadang mungkin ada yang agak gagal paham atau gagal tafsir barangkali ya antara akuntan dan auditor nih. Sebetulnya apa perbedaannya dan secara pos bekerja ataupun tugas kerjanya itu yang seperti apa? Ya, oke. Jadi kalau mahasiswa nanti sudah tamat S1 akuntansi, nah dia itu udah sebagai akuntan. Nah, berarti di sini dia bisa nyusun laporan keuangan. Nah, juga dia udah bisa menilai istilahnya kualitas dari laporan keuangan. Tapi makanya kalau kita bilang itu nanti ada pelatihan ya untuk menambah kompetensi dia, namanya adanya asosiatif sertifikat public akuntan. Nah, kalau untuk auditor di sini dia menentukan istilahnya terhadap kualitas laporan keuangan tadi. Nah, jadi itu istilahnya adalah opini. Nah, jadi ada 4 opini ya yang sering baik dia itu di perusahaan maupun di pemerintahan. Tapi memang yang membedakan itu adalah standar akuntansi keuangannya gitu. Jadi 4 opini itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer dan tanpa wajar seperti itu. Baik, jadi sebetulnya perbedaannya kalau akuntan itu mereka menghasilkan laporan keuangan ya. Tapi kalau auditor ini bisa kita katakan seperti polisinya laporan keuangan nggak sih Bu? Atau itu hal yang berbeda barangkali? Ya, sebenarnya kalau kita bilang sih hampir ya Kak Jata ya. Jadi misalnya dia tuh mendeteksi gitu kan kegiatan yang dilakukan dari si pelaku usaha ini gitu ya, si perusahaan ini ataupun pemerintah dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukannya. Kalau kita bilang laporan keuangan itu kan dia 1 tahun gitu ya, itu ada 12 bulan. Nah, ya dari situ apakah dia itu kita bilang sudah benar-benar komitmen ya gitu dan dalam yang disajikan sudah benar atau tidak? Yang istilahnya yang dianggarkannya dengan yang sudah realisasinya seperti itu. Nah, tapi kan yang di sini kan dia ada bukti
transaksi itu bisa diakui dengan adanya beberapa bukti gitu. Jadi nggak bisa kalau belum bilang kan, udah ini saya melakukan, nah kita bukukan. Enggak, harus ada bukti. Buktinya itu seperti kwitansi, faktur, itu harus jelas. Tidak boleh sembarang, tidak bisa transaksi yang dilakukan tidak ada bukti, nggak bisa kita akui. Jadi kadang-kadang ada istilah markup. Iya, apalagi sekarang udah digital tuh kan Kak. Ada Windows, apa tuh istilahnya Windows, bukan Windows dressing lah ya, itu beda ya. Jadi yang pembuatan laporan keuangan itu yang dideteksi oleh seorang auditor itu ya. Ya, itu tadi. Nah, itu sering terjadi namanya kalau dibilang lagi heboh ini fraud, kecurangan. Nah, itu kan gitu kan kalau dia di perusahaan. Tapi kalau di pemerintah kan investigasi temuan. Nah, itu tuh yang dibilang sering dengan korupsi. Nah, kita menghindari itu tadi. Jadi kerjanya para polisi ini lah ya, iya, auditor-auditor ini. Iya, benar. Jadi kalau berjiwa detektif cocoknya jadi auditor kayaknya. Iya, betul. Kalau orang jiwa auditor makanya benar gak Jata bilang harus polisi, harus kuat mental. Iya, gitu kan gitu. Mental, harus mendeteksi, mengungkapkan kebenaran gitu ya. Seperti itu. Jadi udah jelas nih ya perbedaannya. Sama-sama berhubungan dengan pengelolaan laporan tapi beda tujuannya barangkali ya. Iya. Oke, nah kalau untuk di Unpad sendiri di semester berapa nih mahasiswa yang udah pengen jadi polisinya atau pengen yang membuatnya nih, pengen jadi auditornya atau akuntannya tuh di semester berapa? Ya, jadi kita masuk di semester 3. Nah, lebih ini di sudah situ. Bisa ya? Oke. Nah, sebetulnya kalau di akuntansi ini harus menguasai Excel nggak sih atau ada aplikasi tertentu yang memang wajib banget itu seorang mahasiswa bisa? Untuk dasarnya sebenarnya basicnya itu Excel ya, gitu ya. Yang paling mudah lah, ya. Manualnya kalau kita bilang ya, bukan istilahnya, walaupun manual itu ditulis di gitu kan. Nah, ini Excelnya. Terus aplikasinya juga ada gitu. Nah, memang kita dengan ini ya, tantangan dengan sekarang tuh digital. Apa terjadi? Semua itu harus menggunakan digital. Nah, tidak terhindar dari memang ya, kalau kita seorang di bidang akuntansi ya kita harus tahu dasarnya juga walaupun ada teknologi digitalnya. Jadi walaupun sudah banyak ya berseliweran aplikasi yang dikatakan bahwa bisa menghasilkan laporan keuangan mulai dari Zahir, mulai dari Maret dan lain-lain, tapi sebetulnya yang namanya menginput transaksi itu tidak sembarangan ya. Betul Kak Jata. Keilmuan akuntansinya. Iya, basicnya. Kalau cuma masukin aja kan ada penomoran akun-akunnya. Kas itu nomor apa? Iya. Kayak gitu kan. Karena enggak misalnya contoh kas itu 100. Enggak mungkin kita tulis KA kas enggak kan. Jadi ada nomor akunnya Kak Jata. Terus spesifik. Iya. Hanya seorang akuntan juga yang bisa mengoperasikan aplikasinya itu. Iya, betul. Jadi harus melek teknologi berarti. Benar, harus. Nah, melek teknologi itu kriteria pertama. Yang kedua, harus pintar matematika nggak sih? Ya, kalau kita bilang matematikanya sih intinya tambah, hitung, kali, bagi gitu ya. Itu kan udah dasar gitu. Jadi hanya pengoperasian matematika dasar saja ya. Iya. Karena yang lebih dituntut barangkali kalau di akuntansinya analisisnya ya kayaknya. Benar. Analisis transaksi. Iya. Karena kan misalnya untuk investor tuh kan dia hanya ingin bagaimana ya saya dapat dividen. Nah, harus tahu tambah-tambahnya gitu kan, bagi-baginya kan, laba-laba kan gitu. Investor dan lain-lain. Jadi matematikanya tambah kurang kali bagi. Iya, seperti itu. Berarti asal bisa itu semua bisa lah itu ya. Iya, oke. Nah, kalau di mahasiswanya itu sendiri aktivitas apa aja sih yang mereka lakukan di Unpad? Nah, di sini kita melakukan aktivitas mahasiswa itu sesuai dengan ini ya, passion barangkali. Passion, terus juga aturan dari SNDT ya bahasanya. Jadi di sini ada kegiatan mahasiswa itu di akademik dan non akademik. Nah, contohnya kalau di akademik mungkin mahasiswa kita sering ya ini di kita ada himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, mereka yang akan melakukan program kegiatan contohnya mengikuti olimpiade akuntansi. Nah, jadi kemarin kita akan membuat ini ya kompetensi di bidang baik di dasar ya kan, kemudian di yang middle-nya dan height-nya gitu kan. Jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih kompetensi mahasiswa kita yang selama ini diajarkan oleh dosennya, apakah memang benar sudah dikuasai. Nah, kemudian kegiatan perlombaan yang lain ada juga debat gitu. Terus karya ilmiah akuntansi. Nah, mereka juga di sini diajar bagaimana entrepreneurship ya, menjadi seorang entrepreneur ya, menjadi seorang wirausaha ya. Jadi dia melakukan wirausaha, dia juga bisa merencanakan keuangannya. Kemudian dia bisa membuat laporan keuangan seperti itu. Nah,
dan hal-hal yang di non akademik lah, ekstrakurikuler itu mungkin supaya tidak terlalu biasa. Kalau identik akuntansi itu memusingkan, hitung duit orang gitu. Jadi hitung duit orang, duit sendiri nggak ada. Iya, iya. Akhirnya dengan refresh, dengan cara istilahnya mungkin ada hobi, bakatnya, minatnya mungkin menari, menyanyi, puisi, mungkin olahraga ya, futsal gitu. Kita juga ada mahasiswa kita yang memang sebagai atlet karate gitu. Jadi nggak melulu tentang akademik, Iya, debat gitu ya. Iya. Ada juga ya kalau memang mau aktif dan berprestasi di luar dari itu sih, kita juga ada wadah. Iya, silakan gitu. Jadi kan istilahnya di sini dia bakat yang ada dikembangkan juga, istilahnya mungkin di sekolah dulu ya, punya bakat nih dari kecil, bisa di dan perkuliahan juga. Wadah pertamanya mungkin dari himpunan, nanti mungkin akan diteruskan kepada klub atau mungkin ekskul lain yang kita juga ada di sini kan. Betul itu Kak Zeta. Nah, selain jadi akuntan nih, pekerjaan apa yang bisa dilakukan lulusan akuntansi, atau barangkali instansi apa nih yang kemungkinan sangat membutuhkan seorang akuntan? Atau lulusan akuntansi ya, karena kan bukan cuma akuntan, ada auditor juga. Kalau akuntansi ini banyak ya, seluruh perusahaan, seluruh pemerintahan itu membutuhkan akuntan. Baik dalam misalnya dia membuat anggarannya, ya kan, terus dia menyusun laporan keuangannya, ya kan Kak. Kemudian juga membantu dalam supaya sebelum diaudit, nah itu kan ada dua ya, audit internal dan audit eksternal. Nah untuk di perusahaan itu audit internal tuh SPI kita bilang gitu kan. Nah jadi menghindari supaya tidak terjadi salah satunya adalah kualitas laporan keuangan. Nah, sebelum diaudit sama eksternal, yang internalnya juga ada. SPI-nya menghindari juga supaya tidak terjadi kerugian bagi perusahaan. Nah, itu planning perencanaannya seperti itu. Nah, untuk pemerintah kalau kita bilang kan sama ya, apalagi sekarang nih sangat dibutuhkan auditor itu. Ya kan Kak, dibutuhkan auditor. Tapi memang untuk menjadi auditor gitu, kita tuh harus punya istilahnya CPI, tapi kalau untuk pemerintah ya mungkin salah satu ada pelatihan ya khususnya gitu kan, ya supaya lebih kompetensinya lebih baik lagi ya seperti itu. Jadi nanti kalau di pemerintah kedua auditor internal dan auditor eksternal. Nah kalau untuk internal itu kita bilang ada sih memang di inspektoratnya. Nah kemudian kalau di satu lagi ada BPKP, membantu dalam perencanaan keuangan anggaran. Nah tapi kalau yang eksternal adalah BPK, itu yang ditakut-takuti sebenarnya. Oh iya, yang mengeluarkan opini-opini itu BPK berarti. Iya BPK itu Kak, emang ditakuti tapi pekerjaan sangat menyenangkan sebenarnya ya. Kalau kita pernah ini ya suka dengan temuan ya. Iya, suka kasus-kasus, mencari kasus-kasus orang. Nah, gitu itulah ya. Dia. Oke. Jadi sebetulnya banyak ya, walaupun menjadi hanya akuntan dan auditor, tapi tempatnya itu banyak. Iya, kalau misalnya kalau untuk perusahaan kan dia KAP, ya kan, menjatuhkan KAP, dia menemukan ini. Kantor akuntan publiknya. Iya, seperti itu. Nah sejauh ini kalau di akuntansi Unpad sendiri sudah berapa banyak mahasiswanya? Ya mahasiswa kita sekarang ini itu lebih kurang 1.231 gitu. Wah, sampai 31 nyarinci. Iya. Jadi berarti sudah ada ribuan kakak kelas ya? Berarti. Sudah ada yang lulus. Memang kita lulusannya ada berbagai dari mungkin ini ya. Kantor pajak, BPKP, BPK, kemudian ada kerja di BRI, Bank Sumut, ada yang dikerja di kantor KAP gitu, ada yang menjadi wirausaha, ada yang kerja di perkebunan gitu. Relasinya alumni kita juga sudah banyak bekerja di instansi yang cukup bergengsi secara nasional juga, dan juga kerjasama dari prodi sendiri sudah banyak juga Kak, ke instansi mana saja Kak kira-kira untuk kerjasama baik itu dari segi pendidikannya Kak, atau dari segi hal yang lainnya? Iya, kayak kita kerjasama ada dengan IAI Indopasti, Ikatan Akuntan Indonesia Indopasti, ya kan Kak. Terus kita ini dalam proses juga sudah dengan IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, gitu kan. Nah kemudian untuk perusahaan PTP Nusantara 4, kemudian kita juga di BRI, ya kan, Bank Sumut, ya. Kemudian dan hal banyak lain lagi ya mitra kita rencana nanti supaya lebih akan diprospek juga dalam beberapa tahun ke depan ya. Itu kalau kita bilang di perusahaan, tapi kalau untuk di pemerintahan kita
bekerja sama dengan istilahnya BPK ini ya. Jadi istilahnya kemarin tuh BPK senang, BPK go to kampus gitu. Jadi memang makin semangat jadinya gitu kan. Sosialisasikan barangkali Iya, ya, seperti kepada itu. para mahasiswa dan memilih Unpad jadi tempatnya, jadi wadahnya berarti ya. Iya, itu seperti itu. Baik, nah terakhir nih mungkin Bu Okta punya pesan untuk para calon mahasiswa yang mungkin masih bingung atau mungkin masih ragu mau milih Unpad nih, harus di prodi akuntansinya Bu Okta nih. Nah, silakan Iya. Bu Okta. Oke, terima kasih Kak Jata. Ya, kepada calon mahasiswa ya, jangan takut untuk kuliah di prodi akuntansi. Sebenarnya kuliah di akuntansi itu menyenangkan gitu. Ya, bukan lagi yang harus di sini kakak mau ngitung, tapi tetap juga kakak juga selain menghitung, kakak juga akan mengaudit hasil dari laporan keuangan itu tadi. Nah, yang kayak seperti yang tadi dibilang adalah menemui temuan gitu. Nah, apakah sudah sesuaikah dengan standar akuntansi keuangannya? Nah, kalau sudah sesuai, maka dibilang laporan keuangan itu sudah baik, sudah bagus seperti itu. Karena tujuan laporan keuangan ini akan kita publikasikan, ya baik pemakainya itu adalah baik internal maupun eksternal. Jadi ayo semangat kuliah di akuntansi karena banyak perusahaan-perusahaan membutuhkan calon, istilahnya kita bilang auditor. Jadi membutuhkan tenaga auditor. Jadi ayo kuliah di prodi akuntansi. Oke, siap. Jadi intinya adalah akuntan dan auditor adalah orang paling dicari di instansi manapun dan harus di Unpad biar jumpa sama Bu Okta ya. Benar. Selain dengan Bu Okta banyak kakak-kakaknya yang berprestasi. Dan juga banyak kerjasama sudah dijalin dan akan bertambah alhamdulillah, terus. Bismillah. Terima kasih banyak. Nah, semoga jawaban tadi itu sudah bisa menjawab keraguan-raguan kalian ataupun kalian masih bingung kenapa harus di Unpad. Yuk langsung aja ya daftarkan diri kalian segera di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Terima kasih banyak kepada Bu Okta telah hadir. Sama-sama Mbak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.